Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Rahmadita. Dan kali ini saya bersama rekan saya Hamidatur Marhamah yang akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pengelolaan Zakat dengan tema Undang-Undang Pengelolaan ZIS Zakat Infak Shadaqah nomor 38 tahun 1999 dan nomor 23 tahun 2011. Untuk penjelasannya kita simak slide berikut ini. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Pengelolaan ZIS nomor 38 tahun 1999. Nah, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 berisikan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk tujuannya terdapat pada pasal 5, yaitu ada 3 tujuan. Poin yang pertama, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Poin yang kedua, yaitu meningkatnya fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Selanjutnya, pada bab 4, yaitu pengumpulan zakat. Nah, pada pasal 11, zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat yaitu ada 7. Yang pertama, emas, perak, dan uang. Yang kedua, perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Yang keempat, hasil pertambangan. Yang kelima, hasil peternakan. Yang keenam, hasil pendapatan dan jasa. Dan yang ketujuh yaitu rikas. Pada bab 5, yaitu pendayagunaan zakat, terdapat pasal 16 yang berisikan 1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua, yaitu pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Yang ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Untuk selanjutnya yaitu pasal 17 yang berisikan hasil penerimaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Selanjutnya yaitu bab 6 bagian pengawasan, terdapat pasal 8 yang berisikan 4 poin, diantaranya yaitu 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 15. Yang kedua, pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. Untuk poin selanjutnya dapat dibaca sesuai dengan slide yang saya tampilkan. Terdapat juga pasal 19 yang berisikan yaitu Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Dan juga pasal 20 yang berisikan masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Badal Amil dan Lembaga Amil Zakat. Oke, untuk selanjutnya yaitu bab 7 mengenai sanksi, terdapat pasal 21 yang berisikan 3 poin. Nah, poin yang pertama, setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 30 juta rupiah. Poin yang kedua, tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan pelanggaran. Poin ketiga yaitu setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, mungkin ini mengenai undang-undang
nomor 38 tahun 1999. Untuk Undang-Undang Pengelolaan ZIS nomor 23 tahun 2011 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Hamidatur Marhamah. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan ZIS nomor 23 tahun 2011, pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Terus yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya di bab ketiga itu ada tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Untuk bagian ke-1 tentang pengumpulan, pasal yang mana itu ada di pasal 21 ayat pertama berbunyi, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Terus yang di ayat kedua, dalam hal menghitung zakat jika tidak dapat dilakukan sendiri, maka seorang muzaki dapat meminta bantuan kepada Basnas. Terus selanjutnya untuk pasal 22 itu yang berbunyi, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Terus yang pasal ke-23 yaitu ayat pertama, Basnas atau Laz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Terus yang ke pasal kedua ayat kedua, bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama tadi digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Terus pasal yang ke-24, yang mana lingkup kewenangan pengumpulan zakat itu lingkupannya itu Basnas, ya Basnas provinsi, kabupaten atau kota, yang mana Basnas tersebut diatur dalam peraturan pemerintahan. Terus selanjutnya yaitu bagian kedua tentang pendistribusian. Pasal 25 ya, jadi bagian kedua tentang pendistribusian itu ada dua di pasal 25 dan pasal 26. Untuk pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Terus untuk yang pasal ke-26 yaitu pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bagian ketiga itu tentang pendayagunaan, yang mana ada di pasal 27 ayat pertama yang berbunyi, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Di ayat kedua yang berbunyi, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Jadi zakat itu bisa digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik itu telah terpenuhi. Terus ayat yang ketiga tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama diatur dengan peraturan menteri. Jadi untuk usaha produktifnya itu nanti diatur dengan peraturan para menteri. Nah, yang terakhir bagian keempat tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang mana ada di pasal 28 yang berbunyi,
Selain menerima zakat, Basnas atau LAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Di ayat kedua, pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi, dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Terus yang ketiga, ayat yang ketiga berbunyi pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Jadi untuk yang terakhir, ayat yang ketiga ini maksudnya jika nanti kalau ada yang mau menginfakkan atau mensedekahkan, pokoknya dana sosial lainnya itu dibuat buku sendiri, jangan dicampur dengan buku zakat, tentang zakat itu, pemasukan tentang zakat itu. Nah, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.